Tuhan sebagai doa kepada Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau
Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Benar Engkau memberi kemenangan buat kami. Engkau memegang tangan kami sehingga Engkau memberi kemenangan demi kemenangan bagiku. Terima kasih atas kemenangan yang Engkau sediakan dan Engkau terus berkarya atas kemenangan-kemenangan berikutnya. Sehingga kami, hidup kami akan menjadi pemenang, bahkan akan menjadi lebih dari pemenang. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi kami, bibir kami, perkataan kami. Tuhan memberi hikmat-Mu supaya kami dapat menyampaikannya dengan baik. Dan yang mendengarkan pula dapat menerima dengan baik. Roh Kudus-Mu yang mengajar kami dan menuntun kami. Supaya kami dapat mendengarnya dengan baik. Sehingga kami diubahkan melalui pembacaan, melalui perenungan, melalui firman Tuhan pada pagi siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan. Judul lagu Mazmur Bakti tadi adalah Grace Alone. Hanya anugerah Tuhan kita bisa hidup pada saat ini. Hanya oleh anugerah Tuhan kita bisa melakukan aktivitas keseharian kita. Hanya oleh anugerah Tuhan kita dapat melakukan kegiatan hari lepas hari. Oleh sebab itu kita harus mengenal Allah yang seperti itu. Anugerahnya besar untuk kita. Berbicara tentang Allah, kita akan membahas tentang tema pada pagi siang hari ini dengan judul God Rejoice, God and Victories. Jadi berkaitan dengan God, Allah ada sesuatu pribadi yang dibutuhkan oleh manusia. Secara sadar atau tidak sadar Allah itu menjadi bagian di dalam kehidupan manusia. Dari zaman ke zaman manusia berusaha menciptakan Allah hadir di dalam kehidupan mereka. Di dalam PL, di dalam kisah para nabi-nabi kita banyak melihat bahwa ada ilah-ilah kecil di samping Allah yang menciptakan manusia itu. Allah yang menciptakan segala sesuatunya itu. Ada ilah-ilah kecil yang disembah yang menjadi bagian dari kehidupan manusia. Namun kita tahu bahwa Allah buatan manusia itu fana adanya. Allah buatan manusia itu hanya sementara. Allah yang sementara itu tidak bisa memberi kita kemenangan. Allah yang sementara itu tidak bisa membuat kita terpuaskan hati kita. Allah yang seperti itu hanya Allah di dalam pikiran manusia. Manusia mencoba untuk menghadirkan Allah di dalam kehidupan manusia. Tetapi pada hakikatnya manusia tidak mungkin bisa bertemu dengan Allah tanpa Allah menyatakan diri kepada umatnya. Oleh sebab itu Allah yang kita percayai, Allah bangsa Israel, Allah yang menyatakan diri masuk di dalam sejarah manusia dan Allah itu berkarya dan di dalam karya-karyanya yang sudah kita ketahui lewat Alkitab itu dapat membuat kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Jadi Allah dan victory adalah kemenangan. Jadi kalau disatukan kemenangan Allah. Nanti kita akan membahas bagaimana kemenangan Allah menjadi kemenangan kita juga. Atau mungkin kita juga akan membahas tentang kemenangan apa saja kemenangan Allah itu. Kita akan belajar dari bangsa Israel yang mengungkapkan Allah yang melampaui segala sesuatu, Allah yang mengasihinya lewat pujian yang terdapat di dalam Mazmur 149. Ini versi terjemahan baru 2, jadi tidak sama seperti yang ada di dalam kitab Bapak Ibu secara elektronik. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu, saudara-saudari. Haleluya. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang saleh. Hendaklah Israel bersukacita atas penciptanya. Biarlah anak-anak Sion bersorak-sorak atas raja mereka.
Hendaklah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Hendaklah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Hendaklah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Hendaklah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Hendaklah mereka mengagungkan Allah dengan suara nyaring dan dengan pedang bermata dua di tangan mereka untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penghukuman terhadap suku-suku bangsa, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai dan para bangsawan mereka dengan tali besi, untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah kehormatan bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Berbicara tentang kemenangan, tentu ada pertandingan atau peperangan. Peperangan sudah dilakukan oleh karya Kristus. Peperangan itu dimenangkan oleh Kristus. Ketika kita memuji seperti yang ada di Mazmur ini, tentunya kemenangan yang bangsa Israel nyatakan adalah kemenangan secara partisipasi. Karena karya Kristus belum terwujud. Kita pada zaman sekarang ikut di dalam karya keselamatan yang sudah dilaksanakan oleh Kristus. Jadi kita bisa merayakan lebih sukacita daripada bangsa Israel. Karena kita sudah melihat akan karya Kristus. Karya Kristus sudah tergenapi. Berbeda dengan bangsa Israel, mereka merayakan kemenangan karena nantinya akan ada penebusan. Berbeda dengan kita, ketika kita merayakan kemenangan, kita sudah dimenangkan karena Kristus telah melakukan segala sesuatunya. Kita pada saat ini tak lepas dari pujian, nyanyian, dan sebagainya. Pada saat kelahiran, syukuran, ataupun juga persekutuan, pindah rumah maupun yang lainnya, sampai pada kematian tak lepas dari nyanyian, pujian dan sebagainya. Demikian juga bangsa Israel. Di masa itu, di kala itu mereka mengungkapkan akan kemenangan Tuhan lewat pujian dan mensorak-sorekan kemenangan mereka. Bahkan dengan alat-alat musik mereka. Seperti kita pada saat ini juga merayakan akan kemenangan Kristus. Karena kemenangan Kristus sudah terjadi untuk kita semua. Kita beribadah di sini merayakan akan kemenangan. Hari Minggu adalah hari kebangkitan Kristus untuk kita boleh mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan ini. Kita akan lihat ayat ini, ayat demi ayat. Ayat ini berbicara tentang kegiatan orang benar di dalam dua bidang, yaitu penyembahan dan peperangan rohani. Kerinduan kita untuk memuji Allah harus disertai kerinduan untuk secara agresif menentang kerajaan iblis dan semua kejahatan kerajaan Allah. Takkan pernah kerajaan iblis dan semua kejahatan kerajaan Allah takkan pernah terwujud sepenuhnya sehingga kekuatan-kekuatan kegelapan yang bermusuhan dibinasakan. Jadi kita lihat di dalam ayat 1 sampai 6 tersebut kita bisa melihat bahwa kemenangan-kemenangan Allah dikatakan yang berwarna merah, nyanyikanlah, pujilah, hendaklah kamu bersukacita, hendaklah kamu bermazmur dengan rebana dan kecapi. Hendaklah orang saleh beria-ria dalam kemuliaan, bahkan sampai menjelang tidur mereka. Jadi di sini seorang penyembah haruslah menyanyi, memuji, bermazmur dengan bersukacita dan dengan sorak-sorai. Bahkan dengan seluruh kemampuan dan talenta yang mereka miliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kemenangan yang diberikan kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Setelah kita melihat yang merah, kita lihat yang biru. Di situ ada unsur dari kemenangan-kemenangan itu. Yaitu melakukan pembalasan, melakukan penghukuman, membelenggu, dan lain-lain. Kata ini menjelaskan bahwa bangsa Israel ada pada posisi yang menang. Dia menerima kemenangan demi kemenangan. Tidak hanya menerima tetapi menikmati. Ternyata menikmati itu perlu kuasa untuk menikmati. Ketika Kristus memberikan kemenangan tetapi kita
diberi kemampuan untuk menikmati, kita sama saja tidak mengalami, tidak menerima kemenangan tersebut. Sehingga ini adalah paket komplit. Jadi Kristus sudah kita sudah menerima karya Kristus, menerima kemenangan demi kemenangan, dan kemenangan itu kita dapat nikmati hari demi hari, peristiwa demi peristiwa, sehingga kita akan dimampukan untuk berikutnya next level. Kita akan naik terus dan tidak turun karena Allah memberi kemenangan demi kemenangan pada kita. Jadi ini penting menerima kasih-Nya dan menikmati kasih itu, sehingga kita menerima kemenangan dari Kristus itu. Ini juga dijelaskan di dalam ayat 4. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Jadi inilah alasan bangsa Israel bersyukur. Inilah alasan bangsa Israel menyanyi. Inilah alasan bangsa Israel dapat menyuarakan sorak-sorai kemenangan mereka melalui pujian mereka. Di sini dikatakan sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Jadi ada perkenanan Tuhan mendahului kehidupan yang berkenan. Jadi kemenangan itu didahului adalah inisiatif Allah. Allah memberi perkenanan buat kita. Allah berkenan kepada kita sehingga kita dimampukan untuk hidup berkenan. Tanpa perkenanan Allah kita tidak dapat hidup berkenan kepada Allah. Disitulah letaknya. Allah lah yang inisiatif dari segala sesuatunya. Sehingga hidup kita berkenan kepada Allah. Demikian juga tentang keselamatan. Keselamatan Allah mendahului kehidupan yang kemenangan. Tanpa perkenanan Allah kita tidak bisa hidup yang berkenan kepada Allah. Begitu juga tentang keselamatan, tidak ada keselamatan tanpa penebusan. Tidak ada penebusan tanpa pengorbanan. Dan tidak ada pengorbanan sejati yang didasari oleh kasih yang sejati itu pula. Jadi tidak ada kata kemenangan yang kita lakukan sendiri. Itu semata-mata karena kemenangan yang Kristus telah berikan kepada kita. Jadi di sini kita mendapat perkenanan Tuhan dan mendapatkan keselamatan. Sehingga hal itu membuat kita menjadi orang-orang yang menang di dalam kehidupan hari lepas hari. Kemenangan itu sudah dikerjakan oleh Kristus. Kita menjalani dengan kekuatan daripada Roh Kudus. Seperti halnya tema pada tahun 2003 ini, tahun perkenanan. Jadi saya berharap tahun perkenanan ini tidak hanya tahunnya yang berkenan, tetapi hidup kita berkenan kepada Allah. Jadi hidup kita bisa memuliakan Allah melalui aktivitas keseharian di dalam kehidupan ini. Bisa dibantu, next. Hal ini juga diutarakan oleh Mazmur Daud yang ada di dalam Mazmur 35 ayat 27. Biarlah bersorak-sorai dan bersukacita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata Tuhan itu besar, Dia menginginkan keselamatan hambanya. Di sini mengatakan bahwa Daud dan orang Israel sebagai umat Tuhan, di mana Tuhan ingin keselamatan menjadi bagian dari mereka. Sehingga mereka dapat tetap berkata Tuhan itu besar, Tuhan itu mulia, Tuhan itu kasih, Tuhan itu kasihnya tak berkesudahan dan seterusnya. Disitulah penegasan demi penegasan akan kemenangan yang diberikan Allah kepada bangsa Israel. Demikian juga kita diberi kemenangan demi kemenangan oleh Allah yang sama, Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Kemenangan itulah yang kita terus gemakan untuk menjadi pegangan di dalam kehidupan kita. Jika kita lihat dari kelahiran sampai pada kenaikan Kristus, banyak kemenangan-kemenangan yang disediakan oleh Allah. Di antaranya melalui kelahirannya Kristus mengalahkan kemustahilan. Melalui kehidupannya, Kristus mengalahkan penderitaan hidup. Melalui penyalipannya, Kristus mengalahkan dosa. Melalui
kematiannya, Kristus mengalahkan iblis. Melalui kebangkitannya, Kristus mengalahkan maut. Dan yang terakhir, melalui kenaikannya, Kristus mengalahkan segala kuasa. Demikian banyaknya yang Kristus kerjakan buat saudara dan saya. Dari kelahirannya saja sudah mustahil. Oleh sebab itu banyak statement-statement, quote-quote maupun perkataan-perkataan pendeta bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Disinilah inspirasinya. Bahwa perawan tidak mungkin hamil di luar pernikahan jika tidak ada orang yang menghamili. Tetapi Maria adalah perawan suci, hamilnya oleh Roh Kudus. Di sini kemustahilan itu dikalahkan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, termasuk juga sakit penyakit kita disembuhkan oleh bilur-bilurnya. Demikian juga tentang penderitaan. Penderitaan apa yang tidak diderita oleh Kristus. Dari lahir sampai pada kematiannya, dia didera, dicemooh, dihianati, dikejar-kejar, dicambuk dan sebagainya, dirugikan dan sebagainya. Inilah penderitaan-penderitaan hidup itu sudah dilakukan oleh Kristus. Dan Kristus sudah mengalami akan penderitaan-penderitaan itu. Itu memampukan kita untuk menang atas tantangan-tantangan hidup yang kita lalui hari demi hari. Seberapa sih pergumulan kita? Seberapa seberapa berat masalah kita? Seberapa berat problema kehidupan ini dibanding dengan Yesus? Tidak ada apa-apanya. Kristus sudah menderita. Dia yang dulunya ada di surga, waktu itu ada di dunia, itu sudah menderita. Dia mengosongkan dirinya untuk kita. Dia tidak memandang dirinya karena untuk kita, supaya kita berharga di mata Allah. Oleh sebab itu kita akan membahas tentang yang kedua, kemenangan Kristus mengalahkan dosa. Jadi di sini pertama adalah kemenangan atas dosa. Karya Kristus Yesus di kayu salib membuktikan bahwa dosa dikalahkan. Oleh bilur-bilur Kristus kita disembuhkan. Oleh darah yang tercurah itu menyucikan dosa kita. Tanpa kesucian kita tidak bisa bersekutu dengan Allah. Tanpa kesucian kita tidak bisa bertemu dengan Allah. Tanpa kesucian kita tidak bisa berdoa dengan Allah. Karena kita orang berdosa. Oleh sebab itu didahului dengan Kristus menyucikan dosa kita. Dengan kesucian itu kita dilayakkan untuk menghadap hadiratnya. Pelayakan Tuhan inilah perlu. Ketika kita dilayakkan, kita disucikan, kita dikuduskan, kita bisa berhubungan lagi kepada Kristus. Kita bisa bertemu lagi secara pribadi, lepas pribadi bersama Kristus. Unek-unek yang kita alami, kita bisa mencurahkan kehidupan kita, pergumulan kita kepada Kristus. Dosa adalah keadaan yang menyebabkan manusia terpisah dari Allah karena pikiran, sikap, perkataan, atau perbuatan yang salah. Di dalam Mazmur 32 ayat 1-2, pelanggaran kita sudah diampuni, dosa kita sudah ditutupi, kesalahan kita tidak diperhitungkan. Jadi ketiga hal ini merupakan hal yang selalu dibuat oleh manusia yang berdosa. Tentunya ini kelemahan daging kita. Kelemahan menurut daging kita. Daging terbuat dari tanah dan tanah itu sudah dikutuk oleh Allah. Jadi kita terhisap oleh dosa. Jadi dosa membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah yang tadinya melekat pada manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang tertinggi dan termulia. Namun oleh karena Allah yang kasih itu, ia rela mengorbankan dirinya mati di kayu salib. Kita dapat bersyukur selalu karena kasih dan pengampunannya. Kita memiliki status kudus di hadapan Allah. Jadi masalah dosa bukanlah masalah asal-usul, melainkan cenderung bertitik tolak dari sebab akibat. Seperti halnya kita makan, akibatnya kita kenyang, kita jatuh karena lantai licin dan sebagainya. Dosa itu bukan materi yang ada bahan dasarnya dan sebagainya.
Adam telah berdosa. Oleh sebab itu Kristus disebut Adam kedua. Melalui ketidaktaatan Adam diselesaikan oleh ketaatan Kristus buat kita. Melalui keberdosaan Adam diselesaikan oleh Kristus melalui penyalipannya. Kita bersyukur akan hal itu yang dilakukan oleh Kristus buat kita. Kita adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Sehingga hal itu bisa membuat kita memperoleh kemenangan demi kemenangan. Jadi oleh dosalah membuat kita mengalami kematian. Seperti halnya kita melihat film-film Dracula atau vampir dan sebagainya, mungkin Bapak Ibu pernah melihat. Jadi saya ibaratkan bahwa orang berdosa itu seperti Dracula yang haus darah, yang tiap hari kalau digigit nanti orang itu akan menggigit yang lain, orang yang lain akan menggigit yang lain, dengan begitu dosa itu selalu berkesinambungan antara satu dengan yang lain, menyebar satu dengan yang lain, seperti hanya film-film yang terjadi di judulnya Dracula atau vampir. Jika orang yang digigit maka mereka juga akan menggigit lagi. Disitulah niat jahat manusia. Jika dia dijahatin akan menjahatin orang lain. Ketika dia dijahatin orang lain, dia menciptakan kejahatan-kejahatan selanjutnya sehingga akan membuat circle keberdosaan. Mereka semakin tidak layak di hadapan Tuhan. Mereka semakin terpuruk, mereka semakin jauh dari Tuhan. Kita bersyukur karena ada vaksin, yaitu darah Kristus. Melalui darah Kristus, dosa kita dihapuskan. Kita dimampukan untuk hidup kudus. Dan kita bisa mewujud nyatakan melalui pengudusan secara progresif di dalam kehidupan kita. Pengudusan secara progresif dari hari ke hari, dari peristiwa-peristiwa itulah yang membuat kita dapat mengalami kemenangan demi kemenangan. Untuk memperoleh kemenangan itu tentunya kita juga harus mengandalkan Kristus di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Lalu kemenangan yang kedua adalah kemenangan atas kuasa iblis. Melalui karya Tuhan Yesus bangkit dari maut, itulah wujud dari kemenangan Kristus atas kuasa iblis. Iblis tidak berkuasa untuk menarik Yesus dalam alam maut, tetapi pada hari ketiga Tuhan Yesus dapat keluar dari maut. Kemenangan ini sudah dilakukan Tuhan Yesus satu kali untuk selama-lamanya. Jadi kemenangan atas kuasa iblis sudah dilakukan oleh Kristus. Iblis tidak bisa menarik Kristus untuk mati terus pada hari ketiga ia bangkit. Disinilah jika Kristus ada di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Jika Kristus memihak kita, jika Kristus menjadi pegangan kita, jika Kristus menjadi dekengan kita, siapa yang lawan kita? Tidak ada. Lawan kita tidak ada. Iblis sudah dikalahkan. Penguasa-penguasa di dunia sudah dikalahkan. Kerajaan-kerajaan sudah dikalahkan oleh kuasa Kristus. Jadi siapa lawan kita? Jawabannya adalah tidak ada. Jadi hanya ada musuh-musuh kecil di dalam kehidupan kita. Musuh-musuh kecil yang mencoba mempengaruhi kita. Musuh-musuh kecil ialah tabiat dosa maupun juga tantangan di pergumulan di dalam kehidupan ini. Itu adalah masalah kehidupan yang kecil. Jadi di sini saya ibaratkan musuh dari dalam adalah tabiat dosa kita. Kedagingan kita yang inginnya selalu enak, selalu dimanja dan seterusnya. Musuh dari luar ialah tipu muslihat iblis. Jadi kita mundur kena, maju kena, mundur juga kena. Kita harus mengandalkan Kristus di dalam menghadapi musuh-musuh itu. Musuh itu bisa berupa sakit penyakit. Musuh itu bisa berupa pergumulan yang berat dan sebagainya. Musuh itu juga bisa kenikmatan. Kenikmatan itu juga bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Keserakahan itu juga akan menjauhkan kita dari Tuhan. Oleh sebab itu kita harus waspada terhadap tabiat dosa yang ada di dalam diri kita maupun juga yang ada di luar
di luar kita, yaitu tipu muslihat iblis yang mencoba merayu kita lewat pikiran, pemandangan yang mengenakan dan sebagainya. Hati-hati terhadap itu. Sehingga kita dapat menangkal segala tipu muslihat iblis tersebut. Jadi untuk pertandingan kita siapkan fisik kita. Untuk peperangan kita siapkan senjata perang kita. Sehingga kita akan memperoleh kemenangan demi kemenangan bersama Kristus tersebut. Jadi di sini kita terus waspada untuk dapat menerima kemenangan demi kemenangan yang disediakan Allah bagi kita. Pemenang sejati adalah pemenang yang bukan hanya sebagai penonton tetapi sebagai pemain. Jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, yang sudah mengalami akan kemenangan Kristus, kita tidak bersorak-sorai sebagai penonton, tetapi kita bersorak-sorai sebagai pemain. Karena pengalaman penonton dengan pengalaman pemain berbeda jauh. Jika pengalaman penonton hanya bersorak-sorai, bahkan bisa mencemooh dan sebagainya. Kalau pemain kita bisa ikut di dalamnya, ikut merasakan sakitnya, ikut merasakan suka dukanya, ikut merasakan luka mungkin, atau ikut merasakan getar-getar ingin mau kalah, mau menyerah dan sebagainya. Disitulah pemain itu dibutuhkan di dalam kehidupan kita. Jadi jangan menjadi penonton, tetapi jadilah pemain sehingga kita dapat bercerita kepada orang-orang di sekitar kita supaya mereka pun boleh mengalami kemenangan sebagai pemain. Misalkan kita nanti di surga kita juga banyak pengalaman, kita bertemu dengan Rasul Paulus, kita bercerita tentang Rasul Paulus, Opah Rasul Paulus, saya menang atas kecanduan alkohol, saya menang atas kecanduan pornografi, saya menang kecanduan rokok dan sebagainya. Disitulah pengalaman-pengalaman kita akan membuat cerita indah di dalamnya. Sepanjang kelahiran kita sampai pada saat kita mati, di situ ada banyak pengalaman-pengalaman rohani yang kita wujud nyatakan di dalam kehidupan lepas hari. Itu bisa membuat orang lain mendapat kemenangan seperti kita, dan itu juga bisa memberi cerita yang indah saat kita berada di dalam kekekalan. Kita mungkin juga bisa bertemu dengan Abraham, kita dapat menceritakan bahwa oleh karena karya Kristus saya bisa dilepaskan dari dosa percabulan. Oleh karena karya Kristus saya dapat dilepaskan dari dosa-dosa yang lain. Kita bisa bercerita banyak kepada Bapak Abraham. Oleh karena kesaksian Bapak Abraham, saya dapat dimenangkan seperti engkau, itu tujuan kami dan seterusnya. Kita dapat bercerita sebanyak pengalaman-pengalaman yang kita lalui hari demi hari di dalam pengiringan akan Kristus tersebut. Jadi sebelum mengakhiri ini ada ilustrasi, ini hanya sebuah ilustrasi, jadi jika Bapak Ibu ada mungkin berprofesi debt collector, jangan marah dan sebagainya. Jadi di sini pada suatu hari ada orang petani yang hutang kepada debt collector. Tahun pertama tidak bisa membayar. Terus tahun kedua debt collector ini juga datang ke rumahnya, tetapi orang tersebut juga petani itu tidak bisa membayar karena ada hama tanaman, hama padi, ataupun ada banjir yang bertubi-tubi sehingga tidak bisa membayar hutangnya. Akhirnya pada tahun yang kedua itu diberi leluasa 1 bulan berikutnya. Jika 1 bulan tidak bisa membayar, maka saya akan laporkan kepada polisi. Sesudah 1 bulan berlalu, akhirnya petani itu mencoba mencari channel, mencari teman-teman yang bisa dihutangi, yang bisa mencari pinjam supaya dapat membayar hutangnya, tetapi tidak bisa. Dan akhirnya 1 bulan berikutnya datanglah debt collector itu bersama polisi. Jadi petani itu ketakutan sekali karena melihat debt collector bersama polisi. Akhirnya dia minta maaf, dia sujud-sujud supaya
diberi keluasaan, kelonggaran dan sebagainya. Bersamaan dengan itu ada dermawan yang datang ke rumahnya yang melihat hal itu. Dermawan itu melunasi hutang-hutang petani itu. Sebetulnya dermawan itu akan mengantarkan undangan tetapi salah alamat. Jadi saya ilustrasikan di sini, dosa adalah hutang. Dan ketika kita di dunia ini tak lepas dari kehidupan seperti ini. Kita orang berdosa, kita juga dituduh oleh iblis, kita didakwa oleh iblis yang mencoba mempengaruhi kita. Seperti hanya debt collector. Jika iblis mendakwa kita, kita tengking di dalam nama Kristus. Karena Kristus sudah melunasi hutang kita. Jadi kita dapat andalkan karya Kristus di dalam kehidupan kita. Dermawan ini adalah Kristus yang menyediakan bagi kita menyelesaikan hutang-hutang kita. Hutang dosa harus dibayar oleh orang yang tak berdosa, yaitu karya Kristus. Demikian kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan dan kita akan mendapat undangan bersama Kristus di dalam Wahyu 19 ayat 7. Pada akhirnya kita akan diundang oleh Allah sendiri di dalam pernikahan anak domba yang tertulis di dalam Wahyu 19 ayat 7. Bahwa kita semua mendapatkan kemenangan sejati, yaitu hidup selama-lamanya dengan Allah yang kita percayai. Kita sama-sama merayakan perjamuan kawin anak domba bersama orang-orang percaya lainnya dengan pesta yang sangat meriah. Kita akan mengenakan kain lenan halus berkilau-kilauan yang putih bersih. Kita akan merayakan pesta anak domba yang tak terbayangkan sukacitanya. Disitulah sukacita itu nyata dan tuntas. Kita tidak merasa kekurangan apapun. Kita diundang Kristus untuk pesta pernikahan anak domba. Itulah pesta termegah sepanjang masa yang tidak akan kita lupakan. Bersama Kristus kita bisa, bersama Kristus kita menang. Bersama Kristus kita akan melakukan perkara-perkara besar. Dan bersama Kristus kita rayakan sorak-sorai kemenangan. Demikianlah bangsa Israel merayakan sorak-sorai di dalam Mazmur 149. Demikian juga kita boleh merayakan sorak-sorai sukacita kita kepada Tuhan melalui pujian yang kita hayati, yang kita alami. Diungkapkan lewat kata-kata di situ powerfulnya pujian buat kehidupan kita. Dan akhirnya pertahankanlah piala yang sudah ada di tangan kita. Supaya sorak-sorai kemenangan kita terrealisasi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Piala itu ialah karya Kristus. Jangan serahkan, pertahankan itu. Jangan tukar pada apapun juga. Kekayaan, kehormatan, pasangan hidup dan sebagainya. Piala Kristus pertahankanlah itu di dalam kehidupan kita. Jangan kita menukar karya Kristus dengan apapun juga. Itu pedoman kita untuk menang. Itu harapan kita untuk menang. Jangan lepaskan supaya kita lebih dari pemenang. Dan kita akan menjadi pemenang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih setia Engkau pada kesempatan ini. Kami boleh belajar tentang kemenangan Tuhan. Kami berharap kemenangan Tuhan yang kerjakan buat kami menjadi kemenangan kami juga di dalam kehidupan hari lepas hari. Kami percaya Roh Kudus yang membantu kami, Roh Kudus yang menyertai kami, Roh Kudus yang menguatkan kami untuk menerima kemenangan demi kemenangan, untuk melewati tantangan demi tantangan, untuk melewati penderitaan demi penderitaan bersama Kristus. Dan bersama Kristuslah itu, jaminan kemenangan itu sudah nyata, sudah di depan kami. Oleh sebab itu kami nyatakan lewat pujian, lewat pengagungan akan karya Engkau di dalam kehidupan kami. Sehingga hati kami di dalam kehidupan ini penuh dengan sukacita. Sorak-sorai kemenangan melalui pujian, melalui senandung, melalui apapun juga kami melimpah dengan sukacita di dalam hati kami.
karena kemenangan yang Engkau sediakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.